Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustaz Guru Ali Furqon, yang terhormat pimpinan Maulid Fahmi Sekumpul, yang terhormat Bapak Kepala Desa Semangat Dalam Bapak Norman, yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada para undangan yang sudah bisa berhadir pada hari ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW pada hari ini. Terima kasih itu kepada bapak penceramah yang sudah mau datang menghadiri undangan dari tuan rumah, menyempatkan waktu untuk hadir pada acara kita pada hari ini, dan semua yang bisa berhadir. Kiranya untuk menghemat waktu, ulun bacakan saja susunan acara pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengajian ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama, yang keempat adalah penutup. Tidak lupa pula, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul, yaitu melaksanakan kegiatan selain dari memperingatinya Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ya kita membina hubungan kita, saling bersilaturahmi sesama warga kita, khususnya komplek kita, komplek Persada Permai Baru 2, yang mudah-mudahan bisa dengan baik. Dan tidak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana sudah bisa membimbing kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, menuju lumati ila nur. Jadi untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama kita pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk acara yang kedua yaitu pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk yang membacakan ayat suci Al-Quran ini kami mintakan kepada Bapak Guru Ihsanul Akmal, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن يا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara kita Ihsanul Akmal yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang mendengarinya juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk acara selanjutnya yang ketiga, yaitu acara inti kita, ceramah agama yang akan disampaikan Al Ustadz Guru Ali Fur'un. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khalqa wa hadana lidinihi wa ilal haqqi durba. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amil khas wal 'am. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memuliakan para habaib, para syaraib, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita dan guru kita, dan wabil khusus lagi guru kita dari Martapura dan rombongan Maulid, Kakanda Haji Guru Fahmi bersama anak beliau dan rombongan, serta wabil khususnya lagi tuan rumah yang mengadakan acara ini. Pertama dan utama, mereka senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sampai saat ini alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, bisa menghadiri acara yang luar biasa adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini acara beliau ada rezeki sedikit sekaligus acara ulang tahun anak beliau. Dengan adanya rezeki, beliau mengundang rombongan Maulid tak lain dan tak bukan untuk menyelamatkan kita seberata. Orang mengadakan acara seperti ini, jangan berpikir kita si jin tujuh hendak betampai benarai, hendak sombong benarai ya. Kada, itu tuh orang yang ada iri dengki. Kita harus berhusnudzon baik lawan orang, karena kada sembarangan jamaah. Mungkin di antara pian ini sudah hampir separuh loh. Bulan Maulid itu jangan dibilang acara Maulid itu tradisi setiap tahun, salah besar. Buka kitab-kitab yang besar-besar, masuk kitab yang di depan, Ni'matul Kubra al-Alami fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Banyak menceritakan keutamaan-keutamaan di mana di situ Allah sendiri yang mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain gubernur, lain Allah, Pak. Guru, kalau Allah mengagungkan Nabi Muhammad, emangnya hebat Allah kah hebat Nabi Muhammad ya? Hebat siapa aja? Itu pertanyaan kekanakan dan kada perlu dijawab. Tuhan tuh memadahkan lawan kita, melajari lawan hamba Allah ya bagian kita. Aku aja toh bahasa ulun nih, bahasa ulun mah maaf jangan diviralkan ini pas salah viral ulang ini. Oh ini sudah viral lebih dahulu. Ingat akan ini bawaan ulun aja nah, seakan-akan toh kalau bisa ulun bepander toh. Aku aja Allah Ta'ala nah menyambut daripada kelahiran hambaku yang sangat kucintai seperti ini nah halayaknya. Para ulama-ulama menyampaikan di kitab-kitab pun ditulis ketika menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah itu memerintahkan seluruh bidadari untuk menghiasi surga. Pian lihatinya sejarah mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah memuliakan kelahiran mereka selain Nabi disambut semewah seperti itu. Kadang cuma Nabi kita Muhammad SAW, hai bidadari kata Allah, hiasi surga. Kurang apa surga tuh? Sudah bagus tapi rasa kayak apalah bahasa kurang mantap lagi, bersih, harmoni. Dibersihnya perintah komandan, mau kadang mau imbah tuh gelisahnya luar biasa. Nah malaikat tahu malaikat nih
bahwasanya sebentar lagi Allah hendak memunculkan, hendak menampakkan yang namanya Nabi Muhammad SAW, yang namanya sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu di dalam seluruh pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di depan pintu surga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini seperti apa gelang-gelangan yang akan hadir ini? Apa malaikat dia lihat mengujar. Ulun laporan hendak menyaksikan bulan raya Allah. Ayah ikan turun. Dalam kitab disebutkan 100.000 malaikat yang hadir di malam itu di sekeliling bukit-bukit rumah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kalian sudah umroh, sudah haji, tahu tak? Bila kita hendak ke Masjidil Haram, jangan masuk ke masjid langsung belok kanan. Saya tak ada pesa'ian antara Safa dan Marwah. Di situnya sedikit ada namanya maktabah. Nah, maktabah itu situ bahari itu rumahnya Habibuna Muhammad SAW. Di sekelilingnya maktabah itu ada bukit tinggi-tinggi. Disitulah para malaikat ceritanya tuh bertengger dapat izin dari Allah. Kamu di situ aja. Bertengger, tahulah bahasa Banjar bertengger. Apa? Baju betai miti hendak tahu jika bisa atau malamnya jangan dihina. Hendak tahu seperti apa gereng orang yang namanya Muhammad seperti apa sih? Binatang pun kadang mau kalah ketinggalan, hendak menyaksikan langsung. Apakah langsung terjadi? Tidak. Ketika malam itu ibunda Nabi kita Muhammad SAW sedang sendiri di dalam kamar, kiri-kiri lampunya dalam sejarah. Kenapa? Karena bahari listrik ada. Paman sudah keluar dari rumah ke Baitullah berdoa. Wallahu alam apa doanya, mungkin sebagai namanya paman mendoakan mudah-mudahan Aminah melahirkan selamat, mudahan anaknya selamat juga, mungkin kayak itu toh. Aminah di Siti Aminah sendirian di kamar gelisah, sudah laki kadada, dihiga kerada urang. Sedih, dalam riwayat disebutkan sempat meneteskan air mata karena kesendiriannya tadi. Tapi dengan kesendirian Siti Aminah ibunda Nabi kita Muhammad, Allah tidak tinggal diam, ingin menghibur ibundanya Nabi kita Muhammad SAW. Hai Siti Hawa, turunlah Siti Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab, kalau yang guru tahu, karena malam itu ulun kerede jaga tahu ulun bapak membaca kitab malam itu ulun kerada, maaf lah memang kerada lagi. Turunlah Siti Hawa, terkejutlah ketika masuk kamar Siti Aminah, menceronong wajahnya. Gugup nggak bisa berbicara, akhirnya berbicara, memperkenalkan diri Siti Aminah. Duduklah di samping ibunda Nabi kita Muhammad. Turun pulang yang kedua perintah Allah, Siti Asyah istrinya Fir'aun. Cuma lawan Fir'aun ceritanya tidak pernah tersentuh. Amun kada hilaf cerita dari guru-guru kita, nanti Siti Asyah akan menikahkan dengan Nabi kita Muhammad SAW di surga. 2 orang bidadari dah turun ke tangan dah. Maryam turun juga perintah Allah. Gembiralah ibunda Nabi kita Muhammad SAW. Ini penyambutan yang luar biasa jamaah. Tidak kebetulan, tidak. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan cerita ini, oh begitu hebatnya kah Rasulullah? Lah iyalah. Jika seandainya tidak ada Rasulullah SAW, tidak nur Nabi kita Muhammad SAW, niscaya jagat raya Allah tidak akan menjadikan. Kenapa ulun tahu? Karena Nabi yang berpandar, ana minallah wal mu'minuna minni. Bayangkan ya, ketika lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, di dalam kitab disebutkan Rasulullah itu menggenggam bumi, tanah digenggamnya sambil sujud, syajidan syakiran ka'an Nabi badru fitamamih.
Jabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersinar luar biasa ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahinya Nabi bercahaya. Ini dilihat langsung dan diceritakan oleh ibu kandungnya sendiri. Ketika aku melahirkan anakku Muhammad, kulihat kota Roma kelihatan dari kota Mekah. Hatta nadartu ila ba'di qusurir Rum. Bayangkan kan, gunung kan tinggi guru di kota Makkah tuh, masa kelihatan, masa cahayanya melengkung, tidak tembus dapatnya cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu ketika perjalanan, maaf agak jauh sedikit ceritanya, ketika Rasulullah bersama mertuanya, dalam kitab disebutkan, buka kitab Sirul Dahlaniyah, nggak ada hilaf di kitab itu, ada nggak ada hilaf lah. Ujar Abu Bakar Siddiq nih, setiap kali mau pati minantu. Ini minantunya Rasulullah nih, karena anaknya Abu Bakar si apa? Begini sahur. Anaknya Abu Bakar namanya ala kasina. Anakku dulungin duit juga sawonen cuman bangunan. Aisyah itu anaknya daripada Abu Bakar. Jadi dijulungkan pada Rasulullah setiap kali ada perjalanan memperhatikan mintuhannya Rasulullah ini. Kenapa lah? Awan selalu mengiringi terus di dalam perjalanan Rasulullah. Ngarannya menggumpal di hati pertanyaan tak keluar juga akhirnya. Betakon lawan Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, ada apapun. Ini bahasa ulun lah, maaf ini bahasa ulun. Ulun perhatikan ya Rasulullah, minta maaf setiap kali sampean berjalan, ulun selalu perhatikan awan tuh menaungi sampean sehingga cahaya matahari tidak tembus langsung ke tubuh sampean. Ada apa ya Rasulullah? Turun malaikat Jibril, sampaikan Muhammad. Jibril turun menyampaikan jawaban pertanyaan daripada Abu Bakar Siddiq. Demi nyawaku dan seluruh jagat raya di genggamannya, wahai Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah. Seandainya saja aku keluar rumah berjalan menyingkir ya sesaat aja awan, niscaya akan terbakar itu matahari oleh cahayaku. Inilah Nabi yang sangat mulia yang diberikan Allah kepada kita seberataan. Masa gara-gara Rasulullah semulia itu nih kita sebagai umatnya kada bersyukur, tidak mau mengadakan acara kelahiran Rasulullah? Itu bid'ah berwai menurut nyawa muhai. Zaman Nabi kerada ya cerita ini aja Allah aja mengulwakan, Allah aja mencontohkan gembira. Dengan gembiraan kita nih mengadakan acara seperti ini, namanya hidup di masyarakat, mengundang masyarakat, salah kah? Salah kah? Nah pintar tuh orangnya. Guru Bamilah. Bila hendak kalian melihat orang-orang di dunia ini yang nantinya di akhirat bersama Abu Bakar Siddiq, lihati orang yang hadir di dalam acara maulid. Di dalam kitab disebutkan, man anfaqa dirhaman ala qiraatil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa orang tuh bersedekah sedikit aja untuk acara maulid, kana rafiqi fil jannah, orang itu nanti bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ini keutamaan orang yang menghadirkan Rasulullah. Kampung itu berbarokah, rumah kita berbarokah karena dihadiri Rasulullah ketika tadi dibacakan maulid sejarah sidin. Makanya itu dalam maulid, assalamu alaika, kak domirnya anta ya Rasulullah. Jaga assalamu alaihi Muhyiddin, orangnya hidup kan tidak hadir. Atau wali kota, assalamu alaihi, siapa nama wali kota kita nih? Bapak Amin, kan hadir, orangnya hidup. Domirnya huwa, tapi kalau assalamu alaika anta ya Rasulullah. Cuma mata kita benar banyak dosa, kehadiran Nabi kada bisa memandang kedatangan Rasulullah. Rancak mengintip acil pemandi.
Kalau semayan kan menjadi pancir, ada kamu gunung gunung di astagfirullah. Kan sekali bujur sekali nikmat tapi sesaat langsung palingkan ini ada taus. Nya wajar bang laki-laki bang lah bujur nafsu satu tapi gonol. Bebinian itu bujur 9 tapi halus. Bebinian. Jadi bersyukur jamaah pian bisi warga yang diberikan Allah kelebihan rezeki. Tuan rumah nih mengadakan acara seperti ini. Yang hebatnya lagi minta maaf bukan menyanjung, mau undang rombongan bagian sekumpul hebat bener pian. Jauh sidin tak ulah letih sidin jam 3 malam tadi datang dari amun tay jam 3 Pak belum guring lagi. Hanya bersimpon langsung sekompol Allahu Akbar. Adik sini nang ada najak. Tahu ini siapa kalau pulang? Masih ada. Alhamdulillah. Nah, sidin dulu kawan bang ketika mau ngajar di imtinan. Adik sidin. Bacanya nyaman. Terbangnya asik, kok bilang orang-orang kok suara terdengar. Ini ulun pribadilah minta maaf, bukan menyanjung terserah aja, nama memuji terserah aja. Ulun tuh bila mendengar seseorang tuh ada suaranya ketika arwah abah guntu hidup, itu ketika walaupun sekarang kerja, si jin tuh berbunyi pasti bayangan ulun abah guntu aja. Itu kada kawan ustaz. Maka nyaman didengar. Ya Allah. Ya khaira maulud ya nyamannya hati sebaik-baik hari kelahiran ya nah itulah yang ada kota Makkah ya Nabi kita Muhammad. Maka jamaah sering ulun sampaikan ketika diundang acara maulid lebih-lebih lagi lelakian nih ataupun bebinian disahuti, jangan berpikir ada aja rombongan maulid guru bagainya dua yang diduiti yang diupah tapi ada dua ya Allah dasar muhanya disahuti bang biar meriah. Ulun tuh kasihan untuk yang terbang tau lah sudah main terbang kasihan kedua tenaga dinyaringi bang disahuti boy. Kenapa? Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagi hamba-hambaku yang beriman yang masih lawan aku nih bersalawatan pangkam badaan kalau kasih Muhammad biar selamat nyaman kami di dunia. Ini perintah Allah. Makanya itu bila orang membaca Al-Quran belum tentu bisa mengamalkan isi Al-Quran. Tapi kalau orang sudah membaca salawat sudah barang pasti dan tentu mengamalkan isi Al-Quran. Berapa banyak orang baca Al-Quran tapi mengharamkan acara maulid. Buka kitab Kafru'a, buka kitab Al-Itaisamil A'la, buka kitab Mawsu'at Yusufiyah, Yazuzu Qira'atil Maulid Bidufufil Masjid. Buka, coba belajar. Kita ini belajar koler, anak alim payahnya. Anda sugih bagawai koler, bangun setengah 11. Kayak anak sugih. Perkelahian lawan bini hari-hari. Bangun banyak begawai, hari-hari berkelahi. Kena turun rumah lagi jam 2, jam 3 mendom di ujung kampung gitu. Kena boleh, kena saja. Tapi lo bingung juga, ibin berkelahian. Tapi tiap tahun ya betianan juga. Bingung loh. Yang betian anak 4, anak 5. Kayak apakah? Entah itunya akan ditampaikan betianan. Hanya ditampaikannya betianan. Harapnya ilmunya nih hari berkelahian. Itu jujur tuh enggak. Hanya rame guru dia berkelahian laki ya aja semangat malam tuh beda aja. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Tunggu aja lihatlah. Memandahkan bener supaya persiapan di dapur. Itu bener kita menghargai bu tamu kita nih jauh malam ya kalau lah. Ulun tuh para ketujuh diundang orang tuh berlawas bener bahwa para ketujuh yang
Pernah sekali ulun tuh sampai Ustadz teras itu sarik landingin rumah mau itu. Datang gue habis sisa acaranya. Datang ulun jam 8 seperempat. Hanya basisin pun mikrofon. Hah, ya kok duduk sudah sampai jam setengah 9 lewat 5 menit. Baca Yasin sekalinya. Yasin, alhamdulillah. Habis itu tabarak pulang. Nah, ya kok jam 9 penuh barang. Astagfirullah. Jam 9 astagfirullah. Pinggang sapapahnya paratnya koneh. Habis itu masih airnya, ya Allah ya Rasulullah, Allahu khaliquna. Sebelum itu assalamualaikum disambungnya itu pulang. Ya Rasulullah, sebutin lagu, boleh lain, umum aja ini enggak boleh nih. Ya Allah ya Rasulullah. Habis itu tuntung jam 10 seperempat. Hanya kata sambutan ketiga, panitia, lurah, camat. Maka mic-nya pian kayak dangdutan. Kurang benar keluarku. Jadi lu ceramah kada ke awal-awal jamaah. Demi Rasulullah guru aja, buah nyawa ya. Pada jam 11 nyaring bandar. Tempatnya rahasia. Ulun tuh aku ceramah tuh mengganggu orang banyak. Jujur aja, bewirid kan? Maaf, bewiridnya yang rumah pada langgar-langgar, nah, jangan nyari-nyari bang. Di dalam sembahyang itu dari awal sampai salam itu yang disuruh nyari itu nida itu azan aja. Maaf, kada pernah ke kamu ke masjid orang, kada pernah ke sombol. Coba lihat orang, adanya selalu aja anda nyaring, oke lah tadi azan aja. Ini subuh, ya hayo ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayo ya umat kipiknya aku ya Allah ya Rasulullah. Begitu jua sudah nyaring salah pulang. La ilaha illallah Muhammadur qadir, la ilaha illallah qadir, la ilaha illallah Muhammadur qadir. Allahumma jannarna jenar-jenar Anda ditagur tiap isi titel SPDI ya tapi suruh ngaji udah mau tampil ke ianya muar kok muar dengan sifatnya itu aja. Kita kada boleh di almarhum guru membenci hamba Allah, tapi sifatnya tuh nanang kada mau menuntut ilmu tuh nah sama masalah maulid tuh juga. Bila hendak bagus tuh belajar lawan ahlinya. Wah ini maulid baru bagus pian ini jujur alatnya pian ada yang dibunuh atau apa lah ya puja ayahanda Kiai Haji Supriyunus ketika pengajian rutin di Gatot dulu waktu malam Selasa di rumah Haji Nurdin. Yang membacakannya adalah namanya rombongannya tuh bagus tempatnya. Tonton acara dipuji Sidin oleh ayahanda nih. Bagus benar lah maulidan kami ya Sidin. Terima kasih guru. Luar biasa saya aku kagum ya Sidin. Dia doakan guru, tapi sayang Sidin kayak dangdut. Tapi saya kayak dangdut ya. Kita memiliki seorang ulama aulia Allah Subhanahu wa taala sekumpul kurang apa lagi. Lihat nih gaya si Jin baca maulid. Syair-syairnya itu aja Jin. Kalau sana boleh bang. Ingat kata-kata si Jin ketika itu asar, tapi bukan hari Ahad, bukan hari Kamis. Pernah sih habis sembahyang zuhur ada hilaf si Jin. Habis salam berdoa ada ceramah sedikit. Mana jamaah sekumpul mana orangnya mana? Hendak maulah rumah aja padahal nako aja si Jin. Tapi mas sembahyang rada mana umatnya aja si Jin. Jangan julung rumah kepodongan aja. Ingat kata Sidin tuh? Pernah ulun. Kenapa? Ulun dulu hampir 5 tahun di belakang, di depannya rumah Haji almarhum Abdurrahman Daging, para Haji Idah Dolar. Di rumahnya Haji Basuni. Ulun semua Darussalam Bahari. Sempat lulus, kemudian sekolah masuk Mahat Ali almarhum Guru Hatib. Sempat di situ baru dapat beasiswa ke Yaman. Yang pernah disinggung dalam ceramah Abah Guru, kita bisa anak angkat di 9 yang pulang ke Yaman, kita doakan bersama-sama di sini. Ya di antara itu ya ulun, itu kisahnya. Jaka kada almarhum Abah beri izin, ulun tulak.
Kenapa tertarik ke Yaman? Sidin selalu menceritakan keutamaan tarim. Sampai dia Sidin orang yang membasuh himar aja awliya Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi Sidin bila ke sana nyatakan bahwa adab Sidin jangan pernah mengiktiraf orang sana. Bila ikam jadi orang nanti misalnya nih carilah ilmu banyak-banyak bawa ke Banjar, hidupkan dakwah, jangan hidup di dakwah, dan jangan sekali-kali umpat partai. Ini pesan Sidin bagi bagian ikam, orang lain biar aja. Nah itu kisahnya. Nah jam 11 sudah lagi ya. Harus habis tengah hari ini ada acara, kami belum ada acara, Sidin pun rombongan ada acara. Jadi bila pulang puas undanglah kembali. Sinetron aja bersambung, masa ceramah bersambung lah. Kalau ada sumur di ladang bolehlah bertumpang mandi. Kalau ada umur panjang silahkan mengundang kami kembali, ya kan? Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam, itu orang gila. Jarum patah itu dibuang di bak sampah, jangan dicocok di hati, jangan. Bila ada jarum yang patah ambil singkirkan bak sampah. Itulah yang bisa disampaikan. Oleh minta maaf, minta ridho, cukup aja insyaallah. Paham aja kalau keberatan. Mudah-mudahan tuan rumah dipanjangkan umur oleh Allah, anak sendiri anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita yang ada di tempat ini semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru-guru kita, dan kita kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ya salamun alaik ya rafi'an syan ya rafi'an syan ya rafi'an syani wa daraji ya
وسلامة في الدين وعافية في الجسد وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار واكتب الله السلامة والعافية والصحة وطول الأمور اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wal minta maaf minta ridho dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya ceramah tadi, maka berakhir pula acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada hari ini. Semoga dengan mendengarkan ceramah tadi, kita semua yang mendengarnya bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Belum selaku acara mengucapkan ampun dan maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.